Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran ilmu sorof kita. Baik, afwan, ilmu nahu ya, ilmu nahu. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan dan menuntaskan pembahasan tentang tawabi. Apa itu tawabi? Hah? Apanya? Apa yang dimaksud dengan pengikut di sini? Hah? Ya, apa maksudnya? Setelah kalimat itu apanya? Apa yang dimaksud dengan pengikut di sini? Kenapa harakatnya? Iya, jadi eh, berbeda dengan mubtada yang wajib. Apa mubtada? Marfu. Khobar? Maf'ul bih? Mansub. Kalau mudhaf ilaih? Majrur ya. Jadi kalau mubtada wajib marfu, khobar wajib marfu, maf'ul bih wajib mansub. Kemudian fa'il marfu ya, mudhaf ilaih majrur. Nah, ini ya kalau mubtada khobar ini wajib i'rabnya itu udah ada ketentuan mutlaknya. Nggak bisa diganggu gugat. Ya namanya mubtada itu udah pasti marfu, nggak mungkin mansub dan yang selainnya. Tapi kalau tawabi justru nggak ada i'rab mutlaknya. Jadi kalau tawabi ini kita tidak bisa mengatakan bahwasanya misalkan naat itu marfu, nggak bisa. Karena naat itu sifat itu mengikuti apa yang disifati. Kalau yang disifati marfu, sifatnya marfu juga. Contohnya jaa zaidun ya al-jamilu. Jaa zaidun al-jamilu. Kenapa al-jamilu? Karena yang disifati itu marfu. Kalau pertanyaannya kenapa zaidun marfu, jawabannya apa? Karena jadi fa'il. Kemudian kalau yang disifati mansub, maka sifatnya juga mansub. Contohnya ra'aitu zaidan al-jamila. Kenapa al-jamila? Karena yang mensifati zaidan yang mansub. Kalau pertanyaannya kenapa zaidan mansub, jawabannya apa? Karena maf'ul bih mansub ya. Kemudian kalau yang disifati majrur, maka naatnya pun atau sifatnya harus majrur juga. Marartu bi zaidin al-jamili ya, seperti itu. Jadi kalau tawabi ini tidak memiliki i'rab ya, tanda i'rab yang mutlak ya. Semuanya itu tergantung dari apa yang diikuti. Nah, kemarin kita udah belajar tentang naat ya. Kita review dulu. Apa itu naat kemarin? Sifat ya. Oh, ya, naat itu sifat ya. Sifatnya. Adapun man'ut apa? Yang disifati. Bagaimana kaidah yang berlaku untuk naat dan man'ut? Berapa sisi? 4 ya. Pertama dari sisi i'rabnya. Kalau yang diikuti marfu, mansub, majrur, majrur. Kemudian yang kedua dari sisi apanya? Dari sisi jenisnya ya. Kalau yang disifati mudzakkar, sifatnya juga mudzakkar. Yang disifati muannas, sifatnya juga muannas. Yang ketiga? Nah, dari sisi bilangannya ya. Kalau yang disifati mufrad, naatnya mufrad, musanna, jamak. Kecuali jamak taksir dari ghairil akil. Karena dia dihukumi mufrad muannas. Kemudian yang keempat apa? Ma'rifat dan nakirah ya. Kalau yang disifati ma'rifat, ya naatnya pun harus ma'rifat. Yang disifati nakirah, ya naatnya pun harus nakirah. Nah itu tentang naat. Sekarang kita akan belajar tentang atof ya. Ya, tawabi yang kedua yaitu atof dan ma'tuf. Ya, al-atfu wal ma'tufu. Kalau dalam bahasa kita atof ini kata sambung ya. Seperti apa kata sambung? Dan, atau. Ya, kalau di bahasa Arab nanti ada dan, atau, kemudian, maka, dan sebagainya. Dan ini termasuk tawabi yang pembahasannya mudah. Kenapa? Karena yang namanya atau ma'tuf udah pasti ada hurufnya. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah itu atau ma'tuf atau bukan ya gampang. Ada huruf atofnya apa enggak. Beda dengan naat ya. Kalau naat man'ut kan ya kita tidak ada kata khusus yang bisa digunakan sebagai naat. Pokoknya kalau kata itu mengandung mana sifat, maka dia bisa sebagai naat. Tapi kalau kita bahas atof dan ma'tuf, maka tidak mungkin ada atof dan ma'tuf kecuali ada huruf atofnya ya. Makanya kalau kita
mempelajari pembahasan ataf, hal pertama yang harus kita pelajari adalah huruf ataf apa aja, ya. Nah, sebelum kita melihat huruf ataf apa aja, kita lihat dulu contoh atau matuf, ya. Misalkan kita ingin mengatakan bahwa Zaid dan Hamid telah datang, maka kita bilangnya gimana? Ya, Ja'a Zaidun wa Hamidun, ya. Zaid dan Hamid telah datang. Kenapa wa Hamidun, enggak wa Hamidin, enggak wa Hamidan? Karena ya Hamid ini matufnya ke siapa? Zaid kan? Karena Zaidnya ini marfu, maka dia marfu. Dan kaidah yang berlaku untuk ataf dan matuf ini cuma satu aja. Harus sama dari sisi i'rabnya aja. Dah, titik itu aja. Selebihnya nggak ada. Ya, jadi kaidahnya hanya satu. Ya. Matuf dan matuf alaih harus sama hanya dari sisi i'rabnya aja. Nggak ada kewajiban untuk sama dari sisi jenisnya, bilangannya, ma'rifat dan nakirah. Artinya bebas-bebas saja. Karena kita boleh mengatakan ja'a Zaidun wal muslimuna. Sah saja kan? Ja'a Zaidun wat talibu. Ja'a Zaidun wat talibani. Ja'a Zaidun wat talibatani. Semuanya sah-sah aja tergantung realitanya kan. Artinya kita nggak bisa dipaksa buat hanya membuat matuf yang sejenis. Nggak mungkin. Karena dalam kehidupan sehari-hari, ya realitanya Zaid bisa datang sama siapa aja. Bisa sendirian, bisa sama temennya satu, temennya dua, atau banyak. Seperti itu. Jadi untuk ataf dan matuf, kaidahnya sangat mudah. Pokoknya dia hanya harus sama dari sisi apanya? I'rabnya. Contoh ya. Coba tuh bikin kalimat. Aisyah telah datang. Aisyah dan dua orang siswi telah datang. Gimana yang benar kalimatnya? Ya. Ja'at Aisyatu wa talibatani. Kenapa enggak talibataini? Karena musanna itu marfu'nya dengan alif, ya. Bukan dengan ya. Nah, istilah yang harus kita ketahui dalam ataf dan matuf adalah nanti ada istilah matuf alaihi, ada istilah ataf, ada istilah matuf, ya. Kalau dalam contoh ja'a ya Zaidun wa Hamidun, matuf alaihi yang mana? Ja'a Zaidun wa Hamidun. Hah? Zaidunnya ya. Matuf alaihi itu yang dijadikan patokannya. Ya, landasan sandarannya. Kalau ataf itu apa? Ya huruf atafnya. Kalau matuf yang diatofkan, ya, yang disambungkan, ya. Jadi ja'a Zaidun wa Hamidun, ja'a fil madi, Zaidun fa'il, kemudian dia jadi matuf alainya, wawunya huruf ataf, Hamidunnya ya matuf, ya, seperti itu. Ya, jadi untuk ataf dan matuf ini hanya harus sama dari sisi i'rab. Kalau dia marfu, marfu. Contohnya ja'a Zaidun wa Hamidun. Kalau dia mansub, ya mansub. Ra'aitu Zaidan wa Hamidan. Marartu bi Zaidin wa apa? Wa Hamidin. Jadi ya hanya mengikuti i'rabnya aja. Kemudian huruf ataf apa aja sih? Ya, kalau di Jurmiyah itu wa huruful atiyah syaratun, ya. Dan huruf ataf itu ada 10, wa ya al-waw wal fa wa summa wa au wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi ba'dil mawadi. Jadi huruf ataf itu ada berapa? 10, ya. Yang pertama apa? Al-waw. Apa arti waw? Dan, ya. Ja'a Zaidun wa Hamidun. Kemudian yang kedua apa huruf ataf? Wal fa'u, fa, ya. Apa arti fa? Maka. Ja'a Zaidun fa Hamidun. Apa artinya? Yang kalau ja'a Zaidun wa Hamidun, Zaid dan Hamid telah datang. Tapi kalau ja'a Zaidun fa Hamidun, gimana artinya? Fa artinya apa? Maka, ya. Iya, jadi kalau untuk waw, ya, ketika kita mengatakan ja'a Zaidun wa Hamidun, ini ada 3 kemungkinan. Ya, kalau kita bilang ja'a Zaidun wa Hamidun, Zaid dan Hamid telah datang, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang paling hukum asalnya, Zaid dulu baru Hamid. Iya enggak? Zaid dan Hamid telah datang, berarti mana yang duluan?
Zaid. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, datangnya barengan. Bisa jadi kan? Zaid dan Hamid telah datang. Bisa jadi dia barengan. Atau bisa jadi Hamid datang duluan, baru si Zaid. Ya, jadi kalau kita pakai waw, itu masih ada tiga kemungkinan. Bisa jadi si Zaid duluan, ya Hamid belakangan, atau Hamid duluan Zaid belakangan, atau bareng-bareng. Ini kalau, tapi kalau fa, hubungan sebab akibat, ya al-fa itu ditakkib. Sebab akibat. Jadi ja'a Zaidun fahamidun artinya si Hamid ini datang karena si Zaid datang, ya ja'a Zaidun fahamidun. Setelah datang si Zaid, maka si Hamid juga datang, ya. Kemudian yang ketiga huruf atop summa, ya. Summa. Apa di summa? Kemudian, ya. Ja'a Zaidun summa Hamidun. Apa artinya? Kemudian Hamid, ya. Mana yang lebih dulu? Hah? Zaid dulu, ya. Dan kalau summa ini ya menunjukkan bahwa ada jeda waktu antara keduanya. Ya, jadi ada jeda waktu. Kalau ja'a Zaidun fa Hamidun itu waktunya nggak lama, tapi kalau ja'a Zaidun summa Hamidun itu ada jeda waktu. Entah itu misalkan Zaid datang jam 9, si Hamid datang jam 10 atau setengah 10. Tapi kalau langsung pakainya waw aja. Kemudian wa'aw. Aw itu apa artinya? Atau. Ja'a Zaidun aw Hamidun. Apa artinya? Maksudnya apa tuh kalau kayak gitu? Hah? Ya, bisa jadi karena dia ragu, ya. Dia ragu nih yang datang si Zaid apa si Hamid. Mungkin orangnya kembar kali atau gimana. Atau dia lupa yang datang itu si Zaid atau si Hamid, ya. Ja'a Zaidun wa Hamidun. Aw Hamidun. Kemudian am. Am itu ataukah, ya? Dan biasanya kalau kita ingin membuat kalimat dengan am, itu harus dilengkapi dengan hamzah istifhamiyah. Jadi huruf hamzah istifhamiyah. Huruf hamzah untuk bertanya. Kan a itu artinya apa? Apakah kan? Kayak misalkan ya akhubzan, ya. Akalta amruzan. Apa artinya? Akhubzan. Akalta amruzan. Akhubzan akalta amruzan. Coba artiin dari awal. Khubzun itu artinya apa sih? Roti kan? Roti kan? Akalta apa akalta? Iya. Amruzan. Coba artinya yang benar dong, yang bagus. Sesuai dengan EYD. Apakah roti yang kamu makan ataukah nasi, ya? Nah, kalau kita lihat di Quran pun kebanyakan, ya, penggunaan am itu ada hamzah istifhamiyahnya. Kayak di surat apa tuh? A'antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha di An-Nazi'at, ya. Ya. A'antum ada hamzah istifhamnya. Jadi am ini ataukah, ya. Jadi kalau au itu atau, am ini ataukah. Yani untuk mempertanyakan, ya. Mempertanyakan pilihan. Mempertanyakan pilihan. Ini am. Kemudian selanjutnya imma. Ini kurang alif nih di gambarnya. Di gambar ini. Imma itu artinya apa? Ada kalanya, ya. Dan para ulama berselisih apakah imma ini huruf atop atau bukan. Karena di semua contoh yang ada immanya itu pasti ada huruf waw atofnya. Ya, jadi di semua contoh kalimat yang ada immanya itu selalu ada huruf waw atofnya. Sehingga yang menjadikan ya atau matuf adalah wawunya, bukan immanya. Ya, misalkan apa? Imma syakiro wa imma kafuro, ya. Imma syakiro wa imma kafuro. Ada wawunya kan di situ. Jadi justru yang membuat dia atofnya matuf adalah wawunya, bukan immanya. Apalagi coba? Ini biasanya imma ini yang dua. Kayak imma syakiro wa imma kafuro. Karena disebut huruf atop kalau dia ada yang dibandingkan keduanya kan. Fa imma man namba dua imma fida'a.
Itu juga ada ayat kayak begitu. Jadi ada wawunya, selalu ada wawunya, sehingga banyak yang tidak memasukkan imma ini sebagai huruf atof. Artinya yang membuat dia atof itu adalah wawunya, bukan immanya. Nah, ini wawasan aja. Kemudian bal. Ja'a Zaidun bal amrun. Nah, ini gimana nih? Bal artinya apa bal? Bahkan. Nah, kalau kita ngomong Ja'a Zaidun bal amrun, bal hamidun misalnya, artinya apa? Coba artinya tolak dulu. Zaid telah datang, bahkan si Hamid. Jadi yang datang siapa di sini? Hah? Ngapain ada bahkan? Kalau kita ngomong Ja'a Zaidun bal hamidun, yang datang si Hamid. Jadi Zaid ini nggak datang. Salah ngomong kita. Ja'a Zaidun bal hamidun. Ya, jadi kalau kita ngomongnya bal, itu dia membatalkan yang pertama. Membatalkan pernyataan yang pertama. Jadi yang datang itu bukan Zaid, tapi si Hamid. Ya. Kemudian la. Nah, la di sini antum jangan terkecoh. Antum kan tahu kalau la itu adalah nafiyah, adalah nahyah ya. Nah, ini la-nya adalah huruf ataf, ya. Misalkan ja'a Zaidun la hamidun. Itu boleh kayak gitu. Ja'a Zaidun la hamidun. Apa artinya? Tidak dengan hamid, emang ada dengannya? Eh? Tidak pada hamid maksudnya? Zaid datang, Hamid tidak, gitu aja. Gampang kan? Ja'a Zaidun la hamidun. Zaid telah datang, Hamid tidak. Ya. Itu kalau la gampang lah ya. Kemudian lakin. Ja'a Zaidun lakin hamidun. Untuk lakin ini memang dia penggunaannya dia harus didahului oleh huruf nafiyah dulu. Karena kalau kita bikin kalimat ja'a Zaidun lakin hamidun, apa maksudnya? Nggak bisa kan? Masa Zaid telah datang akan tapi Hamid? Ini nggak jelas. Harus tambahin misalkan ma di depannya. Ma ja'a Zaidun lakin hamidun. Paham nggak kalau kayak gitu? Ini untuk lakin ini memang dia penggunaannya harus ada huruf ma nafiyah, huruf nafiyah di depannya. Ma ja'a Zaidun lakin hamidun. Apa artinya? Hah? Ma itu artinya apa sih? Hah? Tidak. Ya. Ma ja'a Zaidun lakin hamidun. Artinya apa? Jadi nggak datang siapa? Hah? Si Zaid datang nggak? Ya, jadi nggak ya. Jadi kalau ma ja'a Zaidun lakin hamidun, itu yang datang si Hamid. Si Zaid nggak datang. Ya. Kemudian apa lagi? Hatta ya. Hatta fi ba'dil mawadi. Hatta di sebagian tempat. Kenapa di sebagian tempat aja? Karena nanti kita akan mengetahui bahwasanya hatta ini nggak cuma huruf ataf. Dia bisa jadi huruf nasab, bisa jadi huruf jar malah. Contohnya apa? Yang jadi huruf jar. Memang ada hatal maghrib. Surat apa itu? Iya, yang di Quran. Dalam surat ini ya, Al-Qadar ya. Salamun ya hatta matla'il fajri. Kenapa kasroh? Hatta matla'il fajri. Kan keadaan yang majrur itu cuma 3 kondisinya. Yang pertama, dia ada huruf jarnya. Yang kedua, mudhaf ilaih. Yang ketiga, tawabi. Nah, dalam kasus hatta matla'il fajr, mudhaf ilaih nggak mungkin. Karena hatta ini bukan isim. Huruf. Ya. Berarti kan, wah ini berarti hatta ini huruf jar nih. Karena memang hatta ini juga huruf jar. Ya. Hatta matla'il fajri. Makanya di kitab Jurumiyah di sana sebutkan wa hatta fi ba'dil mawadi, dan hatta di sebagian tempat aja. Karena hatta ini ada yang huruf nasab, ada yang huruf jar. Nah, hatta yang bagaimana yang huruf ataf? Misalkan akaltus samaka hatta ra'sahu. Akaltus samaka hatta ra'sahu. Saya makan ikan sampai pala-palanya.
Palanya dimakan nggak? Hah? Makan. Tapi kalau huruf jar, akal tusa maka hatta roksihi. Itu apa artinya? Artiin dulu. Akal tusa maka hatta roksihi. Saya makan ikan sampai kepalanya. Maksudnya gimana? Kepalanya dimakan nggak? Ini uniknya bahasa Arab ya. Uniknya bahasa Arab di sini. Kalau itu diniatkan sebagai huruf ataf, itu kepala-kepalanya dimakan. Ya, akal tusa maka hatta rosahu, itu semuanya dimakan sampai kepala-kepalanya dimakan. Tapi kalau akal tusa maka hatta roksihi, pakai huruf jar, dia berhenti sampai kepalanya aja. Kepalanya dimakan, enggak, ditinggal. Ya. Ini uniknya bahasa Arab ya. Huruf yang sama, tapi kita niatkan untuk yang berbeda. Yang satu huruf ataf, maka dia habis kepala-kepalanya dimakan. Yang satu huruf jar, hatta roksihi. Ini nggak habis, dia berhenti sampai ke kepalanya, terus kepalanya nggak dimakan. Ini unik kan bahasa Arabnya sih. Ya. Jadi kalau ataf itu menandakan keseluruhan bagiannya itu ikut. Tapi kalau jar enggak, justru itu batasnya. Ya. Paham ya? Nah ini 10 contoh penggunaan huruf ataf. Ini wajib antum hafalin. Nanti insyaallah hari Jumat antum setor ya hafalannya ya. Huruf ataf yang 10 ini. Al-waw wal fa'u wa summa wa au wa am wa imma wa bal wa la walakin wa hatta fi ba'dil mawadhi'. Ini dihafalin ya. Huruf ataf. Baik, sekarang kita buka buku. Kita lihat contoh-contoh huruf ataf ya. Halaman berapa? 145 ya. Baik, ayo kita baca halaman 45. Mana nih benar? Sebentar. Baik, silakan dibuka bukunya. Ayo, 6. Ayo kita baca. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun wa Fatimatu au Aisyah thumma nisa'un. Zaid dan Fatimah atau Aisyah datang kemudian wanita. Ya. Doa itu. Imama wal muslimina fil masjid. Aku melihat seorang imam dan kaum muslimin di masjid. Aku sedang akalta al-muslim. Kamu telah makan roti atau nasi. Maratu bis-sulabi wal mudarrisati. Aku berpapasan dengan para siswa dan para ibu. Ta'allumul Qur'ani was sunnati wajib. Pelajari Al-Quran dan Sunnah itu penting dan wajib. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Ja'a Zaidun wa Fatimatu au Aisyatu summa nisa'un. Ya. Tidak ada kewajiban antara matuf dengan matuf alaih itu harus sama-sama mudzakkar. Ya, Zaid sama Fatimah ini kan beda. Tapi namanya kita ngomong kan nggak bisa dibatasin bahwa Zaid itu cuma boleh sama si Hamid misalkan, nggak boleh sama Aisyah, nggak bisa. Tapi kita lihat kondisinya. Ya, makanya untuk ataf dan matuf ini kaidah yang berlaku hanya sebatas i'rabnya aja sama. Matuf sama matuf alaih hanya harus sama di sisi i'rabnya aja. Ya. Kenapa Fatimatu nggak Fatimata, nggak Fatimati? Ya karena matuf alaihnya Zaidun dan Zaidun ini marfu. Kenapa Zaidun marfu? Fa'il, karena sebagai fa'il ya. Nggak mesti. Nggak semua yang didahului fa'il itu marfu. Bisa jadi setelah fi'il itu mansub karena jadi maf'ul bi. Ya. Jadi Zaidun ini fa'il makanya marfu. Makanya wa Fatimatu nggak wa Fatimata ya. Au Aisyatu summa nisa'un. Nah, ini karena ada kalimat seperti ini berarti yang datang itu antara Fatimah atau si Aisyah. Iya nggak? Pilihan ya. Ja'a Zaidun wa Fatimatu au Aisyatu. Berarti dia ragu nih, datang ini si Fatimah atau Aisyah. Kemudian pernyataannya summa nisa'un.
Ya setelah si Zaid atau si Fatimah atau si Aisyah yang datang, baru setelah itu si ya para wanita yang lain yang datang kayak gitu. Paham ya? Contoh yang kedua, ra'aitul imama wal muslimina fil masjid. Nah, ini juga lihat, imam ini kan mufrad ya. Muslimin ini jamak mudzakkar salim. Dan tidak ada halangan untuk membuat kalimat seperti ini karena yang penting i'rabnya sama. Ra'aitul imama wal muslimina. Kenapa wal muslimina? Enggak muslimuna aja. Karena dia matufnya ke kemana? Ke imam kan. Imam jadi apa dia? Maf'ul bi yang mansub. Karena dia mansub maka ya muslimnya pun harus yang mansub. Muslimina enggak muslimuna. Kemudian ya, akhubzan akalta am ruzzan. Ini tadi yang bilang bahwa untuk apa namanya? Am itu biasanya diawali oleh hamzah istifham dulu ya. Akhubzan akalta am ruzzan. Apakah roti yang kau makan ataukah nasi? Ya, kenapa ruzan? Karena dia matuf alainya mana? Khubzan ya. Akhubzan akalta am ruzzan. Ini ngerapnya gimana nih akhubzan akalta? Jadi apa tuh khubzan dia tiba-tiba mansub gitu di awal? Kemasukan istifham. Enggak. Hamzah istifham itu enggak ada faedahnya. Dia bukan enggak ada amilnya. Tidak merubah apapun. Jadi maf'ul bihnya. Nah, santun. Kok maf'ul bih di depan sih? Hah? Bisa kan setelahnya itu akal tak? Ya, jadi maf'ul bih itu kan normalnya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi beberapa kasus, contohnya ini, boleh maf'ul bih itu kita kedepanin. Jadi akhubzan akalta itu asalnya akalta khubzan, ya kayak gitu. Cuma kan berat ya ngomongnya. Lebih ringan kalau kita katakan akhubzan akalta, ya, amruzan. Jangan pakai lidah kita. Pakainya lidah Arab. Jadi kita harus merasakan bahwa kita nih lidah orang Arab. Ya lebih gampang akhubzan akalta amruzan ya. Ini buat semua kata tanya boleh digituin. Enggak, tadi Ya nggak mesti. Kan lihat kondisinya. Kalau kita mau ngomong apakah ini apa namanya Zaid kan nggak azaidun hadza kan, tapi ahada Zaidun kayak gitu. Jadi ya nggak jangan dipukul rata. Kita lihat kalimatnya yang seperti apa. Tayyib. Kemudian marartu bitullabi wal mudarrisati ya. Marartu bitullabi wal mudarrisati ya. Aku berpapasan dengan para siswa dan para ibu guru. Nah, ini yang satu jamak taksir, yang satu jamak muannats salim dan tidak ada halangan untuk hal ini ya. Kemudian yang terakhir contohnya ta'allumul Qur'ani wa sunnati muhimmun wa wajibun. Nah, dalam contoh ini Anda ingin menunjukkan bahwa masdar terkadang bisa kita gunakan seperti kita menggunakan fi'il. Ya enggak? Coba lihat terjemahnya. Ta'allumul Qur'ani wa sunnati muhimmun wa wajibun. Mempelajari, ini apa? Kayak kata kerja kan? Iya enggak? Mempelajari itu kayak kata kerja kan? Dan memang masdar itu bisa kita gunakan untuk menggantikan fi'il. Tolabul ilmi faridotun. Apa kita ngertinya? Kan enggak tuntutan ilmu kan? Tapi menuntut ilmu itu wajib. Padahal tolab di sini bukan fi'il kan? Ya, karena memang masdar itu ya bisa kita gunakan untuk menggantikan fi'il. Ya, tolabul ilmi faridotun ya. Ta'allumul Qur'ani wa sunnati muhimmun wa wajibun. Baik, pada pertanyaan sampai di sini. Chan, ini tadi kan yang Raja Zaidun wa Fatimah itu kan i'rabnya tuh yang Fatimah itu kan mengikuti Zaid. Ya. Nah, berarti kalau yang setelahnya tuh au Aisyah tuh tsumma nisa'u juga mengikuti juga. Iya. Sampai seterusnya kalau misalnya ada kata-kata lagi. Iya, misalkan tuh mau tambahin apa? Wa udah, udah, fa juga, summa juga, la iya. bisa. Cuma nggak ada kerjaan banget kan bikin kalimat. Kondisi apa yang mengharuskan antum ngomong ja'a Zaidun wa Aisyatu au Fatimatu la Khadijatu summa nisaun. Maksudnya dalam kondisi sehari-hari kondisi apa yang membuat kita ngomong kayak gitu? Kan nggak juga. Ngapain kita ngomong kayak gitu? Udah kayak reporter aja semuanya disebutnya. Ya. Tuh, ada lagi? Hah? Enggak, berarti kalau reporter yang biar gitu. Ya kagak juga lah. Nggak ada kerjaan banget. Itu namanya nggak penting. Baik ya. Sekarang kita lihat contoh-contoh dalam Quran ya. Kita lihat contoh-contoh dalam Quran.
Ya, contoh yang pertama nih surat Al-Balad. Mana gitu contoh? Contoh atof? Ya, walisan wa syafatain ya. Jadi alam naj'alhu ainain. Ya tidakkah kami telah kami menjadikan baginya dua mata dan lisan, lidah dan dua bibir. Jadi lisan ini matufnya kemana? Ainain ya. Jadi kenapa lisanan? Karena lisan ini matuf ke ainain dan ainain ini apa? Mansub. Kenapa mansub? Maf'ul bi ya. Kan bukankah ya kami jadikan baginya itu dua mata, kan berarti dua mata itu satu yang dijadikan kan? Maka ya ainain ini maf'ul bi mansub. Karena dia mansub makanya lisanan. Begitupun syafatain. Nah, syafatain ini matufnya kemana? Ke lisanan apa ke ainain? tulisan Ya, kalau matuf itu bagian ke pertama ya. Misalkan alam lau ainaini wa lisanan wa syafatain, misalkan semua anggota tubuh disebut wuduna ini, itu baliknya ke yang awalnya. Nanti kalau kita ngerop kayak gitu. Misalkan ya ini kalau kita mengerop wa syafataini al-waw harfu atfin, syafataini matufun ala ainaini mansubun. Wa alamatun nasbihil ya'u li'annahu ya musanna. Nah, ini ngerop nih. Bentar lagi antum kayak begini. Kalau sorof, ya indikator kompetensi antum adalah mampu mentasrif ya. Ya mampu menjelaskan asal dari satu kata. Tapi kalau nahu, indikator keberhasilannya apa? Ngi'rab. Kalau antum tidak bisa menjelaskan ini fa'il marfu tandanya dhammah. Ini maf'ul bi mansub tandanya ya misalkan atau tandanya apa lagi yang masuk tuh? Nggak ada. Fathah. Oh, nggak ada juga. Alif ada yang isim yang 5 ya, kayak gitu. Nah, ini baru antum bilang bisa nahu. Jadi kalau antum belajar nahu cuma bisa ya mubtada khobar fi'il fa'il maf'ul bi tapi nggak bisa menjelaskan ini kenapa fa'il, terus kalau fa'il kenapa, tandanya apa, itu belum bisa namanya. Makanya nanti setelah kita belajar nahu ini, kita belajar baca kitab. Cuma selalu diawali dengan ya selalu diawali dengan yang berambut dulu ya. Kitabnya yang jangan kitab gundul dulu. Jadi kitabnya yang berambut dulu. Kalau udah lancar yang berambut baru baca yang gundul. Ya. Jadi kalau pemula itu yang berharokat kita gundulin. Ya, nanti kalau udah bisa baru yang gundul diharokatin. Seperti itu. Baik. Yang kedua contohnya tanazzalul malaikatu waruh fiha. Ya. Mana jadi contoh? Waruhu ya. Dia matufnya kemana? Al-malaikatu ya. Al-malaikatu kenapa dia marfu? Fa'il ya. Ini asalnya tatanazzalu. Ini kan kalau kita lihat sorofnya ya. Tanazzala ya tanazzalu. Asalnya tatanazzalul malaikatu waruhu. Dan ada kaidah dulu, masih ingat gak? Apa dulu Pak? Kalau wazan tafa'ala dan tafa'ala, kalau ada dua tak yang bertemu, satu taknya boleh dibuang. Karena kalau antum cari tanazalu nggak bakal ketemu. Wazannya apa coba tanazalu? Mirip film madi kan? Ini film mudhari yang satu taknya dibuang. Asalnya tatanazzalu. Tatanazzalul malaikatu warruhu. Tapi ini taknya dibuang satu. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu. Ini memang menarik nahwu di sini ya. Selalu ada kejutan-kejutan ya. Baik ya, yang ketiga idza jaa nasrullahi wal fathu ya. Karena al-fathu matuf ke nasru ya, maka dia marfu. Ini paling gampang. Pokoknya kalau di Quran ketemu huruf atofnya ya lihat kalau sama berarti itu matuf alaih. Tapi nggak semua waw itu huruf atof. Ada waw yang fungsinya kayak titik. Namanya waw istinaf atau waw ibtidaiyah. Karena di Quran nggak ada titik koma, iya nggak? iya Koma dan titik dalam Quran itu pakai waw. Dulu aneh waktu sempat mikir juga sini Quran mana titik kemana komanya kenapa nggak ada. Nah jadi terkadang waw ini digunakan sebagai titik untuk memisahkan antara pembahasan sebelumnya dengan pembahasan setelahnya. Ya, jadi waw itu kalau waw yang seperti ini bukan waw huruf ataf, tapi namanya nanti waw istinaf atau waw ibtidaiyah, waw yang digunakan untuk memisah dua kalimat dan memulai kalimat yang baru kayak gitu. Kalau misalnya Quran tuh huruf wakof itu masuk titik koma juga sih. Hah? Huruf wakof yang kayak Mim, sholat. Itu bukan titik koma.
Itu tanda baca. Yang kalau kita melanggar tanda baca itu dikhawatirkan maknanya rusak. Oh, Ya, dikhawatirkan maknanya rusak. Itu udah ada di zaman Rasulullah atau gimana? Iya, wakaf itu Iya, iya. tauqif ya. Jadi memang sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Jadi qiraah yang kita terima dari Rasulullah itu melalui imam-imam ahli qiraah itu udah plus sama berhentinya Rasulullah ketika baca di mana. Kayak gitu. tapi penulisannya Meskipun ya untuk versi Indonesia ini ada penyesuaian ya. Ya kalau kita lihat, coba kalau antum perhatikan dengan teliti, Ada beda juga. ya cetakan Saudi itu, ya Mus'haf Utsmani dengan cetakan Indonesia itu dia beda tanda wakafnya. Salah satu alasan yang aneh pernah dengar dari para ulama Indonesia itu, nafas orang Indonesia ini nggak panjang, ya, Oh, sehingga perlu sesuaikan. disesuaikan lagi, dipendek-pendekin lagi. Nah, ketika mereka pendek-pendekin lagi, mereka beristihad gimana caranya supaya eh, boleh wakaf tapi mananya nggak rusak, kayak gitu, ya, seperti itu. Ini jadi pelajaran tahajud. Nanti selebihnya antum dan Ustaz Nur Fajri Ramadan ya, beliau lebih ahli dalam masalah ini. Tapi ada lagi pertanyaannya? Jadi contoh wow yang Iya. dijadiin komar. Harus di Quran. Mana harus cek dulu nih. yang setelah Contohnya, ya pokoknya kalau ada pembahasan yang nggak nyambung lagi, maka itu wawunya bukan wawu atof. Misalkan Al-Baqarah. Nih Al-Baqarah kan pembahasannya beragam ya. Wabashiril ladina. Kalau kita lihat Al-Baqarah misalkan ya, ada ayat 1 Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu, ini masih satu pembahasan. Alladzina yu'minuna. Kemudian ayat yang keempat lihat. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini semua wawunya wawu ataf. Kenapa? Pembahasannya masih berhubungan. Ya. Kan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika itu masih lanjutan dari ayat tentang siapa orang yang bertakwa? Yang pertama kan alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Udah selesai sampai sini? Belum. Siapa lagi orang bertakwa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Maka waw di sini masih huruf ataf. Karena masih satu pembahasan. Coba kita lihat lagi ayat selanjutnya. Nah, ayat ke-8 ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidaklah beriman. Kalau kita lihat ayat yang ke-7, ada hubungannya nggak? Ayat yang ke-7 itu khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup ya hati mereka, wa ala sam'ihim dan pendengaran mereka. Ada hubungannya? Nggak ada. Maka waw dalam ayat yang ke-8 ini disebut dengan waw istinaf ya, al-waw istinaf atau al-waw lil ibtidaiyah. Jadi untuk memulai kalimat baru yang tidak ada hubungan langsung dengan kalimat sebelumnya. Paham ya? Jadi ini contohnya. Ada lagi pertanyaannya? Hah? Ya, waw qasam ada lagi, nanti waw sumpah. Nah, ini banyak di juz amma ya. Juz amma banyak. Wal asri. Ya, kalau waw qasam ini masuknya huruf apa? Huruf jar ya. Makanya wal asri. Was sama'i wat tariqi. Wan najmi wal fajri. Ya. Itu semuanya majrur karena waw qasam, waw sumpah itu memang bagian dari huruf jar seperti itu ya. Jadi nggak semua waw itu memang paling banyak dia. Dia ada waw huruf ataf, ada waw huruf qasam ya. Kemudian ada waw huruf apa lagi tadi? Istinaf, ibtidaiyah dan sebagainya ya. Baik ya. Analisa untuk contoh Qurannya segitu aja ya. Sekarang kita lanjut dulu ke pembahasan selanjutnya. Tawabi yang ketiga yaitu apa? Itu situ badal dulu atau taukid dulu? Badal dulu ya. Baik, apa itu badal? Jadi kita udah belajar yang ketiga nih dari kelompok tawabi. Yang pertama naat, sifat, kemudian atof, kata sambung. Sekarang yang ketiga ini badal, ya. Badal itu keterangan pengganti. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak begini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri KTT ASEAN. Yang mana yang jadi contoh keterangan pengganti?
Ya. Kalau Joko Widodonya dihapus, orang paham nggak? Iya. Presiden Republik Indonesia menghadiri KTT ASEAN. Siapa yang hadir di sini? Jokowi. Joko Widodo. Kalau presidennya dihapus, Joko Widodo menghadiri ya KTT ASEAN. Siapa Joko Widodo? Nah, ini namanya badal. Dan memang badal itu seringkali digunakan untuk menjelaskan gelar dari seseorang. Gelar, jabatan, apalagi? Bukan prestasi. Prestasi. Enggak lah, prestasi mah. Gelar, jabatan, dan yang sejenisnya lah ya. Misalkan Ustadz Muhammad. Berarti Ustadz itu apa? Muhammad. Itu badal itu. Telah datang Ustadz Muhammad, gimana ngomongnya? Muhammad Ustaz. Ja'a Ustazu Muhammadin, apa Ja'al Ustazu Muhammadun, apa Ja'a Ustazun Muhammadun. Ada anak kasih 3 pilihan ya. Mana yang benar? Ja'a Ustazu Muhammadin yang pertama. Ja'a al Ustazu Muhammadun. Ja'a Ustadun Muhammadun. B. Emang ada B ya? 2, 3. Dua. Salah. Ya Ustazul Muhammadun. Kenapa nggak yang pertama? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena bukan mudof ilaih, bukan takib. Kalau kita bilangnya Ja Ustazu Muhammadin itu artinya yang datang siapa? Ustadz yang Muhammad. Iya nggak? Kalau datang Ustadznya si Muhammad, bukan si Muhammadnya tapi Ustadznya. Tapi kalau yang datang Ustadz namanya Muhammad, itu benar yang B. Ja'a al Ustazu Muhammadun ya. Ja'a al Ustazu Muhammadun. Kalau pertanyaan kenapa nggak yang ketiga? Kan sama tuh sama-sama marfu juga kan? Karena Muhammad itu kan marifat. Maka dia juga harus marifat. Makanya yang benar Ja'al Ustadu Muhammadun. Ya. Jadi memang badal ini fungsinya paling nggak ada 2 minimal. Fungsi pertama menjelaskan gelar. Gelar, kedudukan, jabatan. Ra'aitul mudarrisa Aisyata. Itu artinya apa? Salah. Ra'aitul mudarrisata Aisyata. Apa artinya? Saya melihat bu guru. Itu artinya bu guru yang namanya Aisyah apa gurunya Aisyah? Bu guru namanya Aisyah. Ini uniknya bahasa Arab ya. Jadi kalau antum bilangnya ra'aitu mudarrisata Aisyata, itu artinya gurunya Aisyah. Tapi kalau ra'aitul mudarrisata Aisyata, saya melihat bu guru yang namanya Aisyah. Berarti gimana ngatain? Ini rancunya bahasa Indonesia ya. Kalau kita ngomong bu guru Aisyah, ini masih rancu kan? Bu guru Aisyah itu bu guru namanya Aisyah atau bu gurunya Aisyah. Sedangkan kalau orang Arab tidak ada keraguan padanya. Ra'aitu mudarrisa Aisyah, ini semuanya tuh paham bahwa itu maksudnya adalah gurunya si Aisyah. Tapi kalau ra'aitu al mudarrisata Aisyah, bu guru namanya Aisyah. Ini luar biasanya bahasa Arab tuh, indahnya tuh di sini. Makanya seneng sama bahasa Arab tuh kayak gini. Mereka tuh sangat detail dalam memperhatikan bahasa mereka. Sampai urusan kalau ngomong kayak gini capek, mendingan kayak gini aja biar nggak terlalu banyak energi dipikirin kan. Kalau kita kan masih banyak yang ambigu kan. Kayak gitu. Meskipun ada satu kelebihannya bahasa Indonesia, apa waktu itu nih? Kita ya. Di bahasa Arab nggak bedain antara kita sama kami. Bahasa kita bedain kan. Ya, kalau kami itu berarti yang diajak ngomong nggak ikut. Kalau kita yang diajak ngomong ikut. Nah di bahasa Arab tuh nggak ada. Cuma itu aja kelebihan bahasa Indonesia yang ingat. Wallahu alam yang lain. Jadi badal itu ada kalanya dia menjelaskan kedudukan, ya. Ada kalanya ya menjelaskan bagian dari keseluruhan. Paham nggak? Maksudnya, misalkan kita ngomong bahwa tadi akal tusamaka, tapi bagiannya, misalkan enggak, kalau rasa itu nggak bisa. Setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, maka ini badal juga. Akal tusamaka nisfahu. Saya makan ikan setengahnya. Nah, maka ini contoh badal juga. Jadi badal itu ada kalanya yang menjelaskan kedudukan. Contohnya tadi ya, Ja'al Ustazu Muhammadun. Atau misalkan, Hada Abi Zaidun. Itu apa artinya? Ini bapaknya Zaid. Nah, ini. Kalau itu, Hada Abu Zaidin. Tapi kalau Hada Abi Zaidun, Bapak saya yang namanya Zaid.
Ini adalah bapak saya, Zaid. Jadi ini adalah bapak saya, namanya Zaid. Nah, kalau yang tadi antum bilang itu hada Abu Zaidin. Ya. Keren kan Mas Arab? Insyaallah ya. Ya. Hada Abi Zaidun. Hada akhi Hamidun. Itu artinya apa? Saudara saya namanya Hamid. Nah, kalau hada akhu Hamidin, ini saudara Hamid. Hamid bukan? Bukan, saudaranya Hamid, ya. Ya, dia lucunya di sini. Ya, dia memang agak ini ya, agak kompleks. Beda ya, aku sama akhi jadi beda ininya, ya. Taib ya. Nah, kita bisa lihat contoh-contohnya. Ja'a Zaidun akhuka. Ja'a Zaidun akhuka. Telah datang si Zaid. Siapa si Zaid? Saudaramu. Siapa saudaramu? Zaid. Nah, ini badal. Ciri-ciri badal adalah kalimatnya sempurna ketika badalnya dibuang. Ja'a Zaidun akhuka. Akhukanya antum buang, sempurna nggak kalimat? Zaidunnya antum buang, sempurna nggak kalimat? Sempurna juga. Jadi ja'a akhuka sama ja'a Zaidun artinya sama. Nah, ini badal namanya. Ra'aitu Hamidan mudarrisaka. Apa artinya? Ra'aitu Hamidan mudarrisaka. Saya melihat Hamid. Itu guru kamu. Ya. Mungkin Hamid itu ada yang temannya dia dan gurunya dia. Makanya kita pertegas ke dia. Ra'aitu Hamidan mudarrisaka. Saya melihat si Hamid Yang guru. yang gurumu, bukan yang teman. Nah, ini juga contoh badal ya. Marartu bi ukhtika Fatimata. Saya berpapasan dengan saudarimu yang namanya Fatimah, ya. Kemudian yang apa menjelaskan bagian contohnya kharajatul labu nisfuhum. Apa itu artinya? Kharajatul labu nisfuhum. Murid keluar sebagai Para siswa keluar nggak sebagian, setengahnya. setengahnya, ya. Dari mereka Akaltul khubza sulusahu. saya makan sepertiganya. Sepertiganya, kayak gitu. Jadi nanti ada istilah badalul syai' minas syai', menggantikan sesuatu secara utuh, sesuatu dari sesuatu. Ada badalul ba'di minal kul, sebagian dari keseluruhan. Ya, badalul syai' minas syai' contohnya tadi yang biasanya dia menjelaskan kedudukan, jabatan, gelar, ya kan. Kalau badalul ba'di minal kul itu yang nis kemudian sulusahu, kemudian rubu'ahu, khumusahu, sudusahu, subu'ahu, ya, sumunahu, tusu'ahu, usyurahu, kayak gitu, ya. Kaidahnya gimana? Kaidahnya gimana kalau untuk badal ini? Mengikuti mabdul Dari sisi apa? dari Kan kalau naat dari semua sisi ya, dari 4 sisi itu naat. Kalau atof tadi berapa sisi? Satu aja apa? Irobnya. Kalau badal ini apa? Jangan kayaknya dong. Sama satu doang. Irobnya sama nakiro marifah. Irob, Sama nakiro marifah. nakira marifah, sama apa lagi? Jenis juga. Iya benar. Ya logikanya kalau ja'a Zaidun ya udah pasti ahuka, nggak mungkin ukhtuka kan? Apa lagi? Tapi memang yang dipentingkan itu adalah i'rabnya. Kalau yang mabdul atau mubdal alainya itu apa namanya marfu. Contoh ja'a Zaidun akhuka. Kalau ra'aitu Zaidan akhoka. Marartu bi Zaidin akhika. Ya, ra'aitu Hamidan mudarrisaka. Ja'a Hamidun mudarrisuka. Marartu bi Hamidin. Nah, ini ya. Jadi bahasa Arab itu uniknya seperti ini. Dia beda ya, faktor yang masuk maka beda pula ya cara bacanya. Taib. Ini badal. Dan ada satu kaidah penting bahwa setiap ada isim syarah hada, kemudian setelahnya itu ada al-mu'arraf bi al, yaitu isim yang ma'rifatnya dengan al, itu sudah pasti jadi badalnya. Jadi kalau ada isim syarah nih, hada, setelahnya ada isim yang ada alnya, itu udah pasti jadi badalnya. Jadi bukan khobarnya. Contohnya hada kolamun. Ini kalau hada kolamun artinya apa? Ini adalah pulpen.
Tapi kalau hadal qalamu, Pulpen ini. pulpen ini. Konsekuensi jadi badal adalah nggak sempurna kalimatnya. Jadi kalau hadal qalamu, pulpen ini. Ya, apa ini pulpen? Pulpen yang mana yang ini? Kayak gitu. Ya, kenapa? Kenapa, Rik? Senyum aja, Rik. Lucu ya? Ya, jadi itu kaidah tambahannya. Oke, ada pertanyaan untuk badal nih? Mafhum ya? Kita lihat contoh-contohnya ya. Kita baca contohnya. Lihat halaman berapa tuh? 149 ya. 149. Ya, kita lihat. Ayo kita baca bareng-bareng. Hayya naqra ma'an. Qama Zaidun. Ayolah. Terus nafani. Ilmunya saya bermanfaat untukku. Ja'al qaumun nisfuhum, setengah kaum telah datang. Ra'aitu Zaidan sayyaratahu, aku telah melihat mobilnya Zaid. Marartu bi abika Zaidin, saya telah berpapasan dengan bapakmu Zaid. Qala amirul mu'minina Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah berkata. Oke, kita bahas satu-satu ya. Qama Zaidun akhu Hamidin. Telah berdiri ya si Zaid. Siapa si Zaid? Saudaranya Hamid. Ya, terkadang kita membutuhkan penjelasan ini karena mungkin Zaid itu ada banyak. Ya, Zaid itu ada banyak. Nah, untuk mengkhususkan Zaidnya ini Zaid yang mana, kita perlu menambah gelarnya atau kedudukannya. Qama Zaidun akhu Hamidin. Telah berdiri si Zaid, saudaranya si Hamid. Mungkin ada Zaid saudaranya Hamid, Mahmud, Bakar ya. Nah, kita untuk menjelaskan, oh ini saudaranya Hamid. Qama Zaidun akhu Hamidin. Kemudian yang kedua mungkin agak ini ya, agak gimana gitu contohnya. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Ini nanti namanya badal istimal nanti. Ya. Kan kalau yang pertama tadi Qama Zaidun akhu Hamidin, dia menjelaskan secara utuh, tapi itu yang sifatnya itu fisik ya. Zaid itu siapa? Saudaramu. Nah, kalau contoh yang kedua ini, nafani Zaidun ilmuhu, ilmu itu kan bagian dari si Zaid. Tapi bagian yang nggak terlihat dari si Zaid. Ya. Nafani Zaidun ilmu. Si Zaid itu bermanfaat untukku. Kan bisa ilmuhu, bisa fulusuhu. Ya kan? Zaid itu bermanfaat untukku. Apanya? Duitnya. Kayak gitu ya. Ja'al qaumun nisfuhum. Ini contoh badal ba'di minal kul ya. Badal sebagian dari seluruhan. Ja'al qaumun nisfuhum. Telah datang kaum. Kan kalau kita ngomong ja'al qaum itu kesannya semuanya. Tapi kalau dengan penjelasan nisfuhum, setengahnya, bukan sebagian ya, setengah. Namanya setengah itu kalau dari 100 ya 50. Ya. Ra'aitu Zaidan sayyaratahu. Saya melihat Zaid, mobilnya. Paham nggak? Sebenarnya bisa aja kita mengatakan ra'aitu sayyarata Zaidin. Iya nggak? Ra'aitu sayyarata Zaidin. Ini selesai malah kalimatnya, lebih simpel dan mudah dipahami. Ra'aitu sayyarata Zaidin. Saya melihat mobilnya si Zaid. Tapi ini nggak punya efek kejutan. Kalau kita ngomong ra'aitu sayyarata Zaidin ya orang ya udah terus kenapa ya? Tapi kalau ra'aitu Zaidan sayyarata bisa dipakai buat bercanda kan? Misalkan nih si Zaid nggak datang-datang nih, udah jam 7 nggak datang juga. Terus mobilnya sih diparkir dari tadi pagi misalkan. Ra'aitu Zaidan, mana? Sayyarata. Lu lihat Zaid mana? Mobilnya. Kan kita sering bercanda kayak gitu juga kan? Ya. Kemudian marartu bi abika Zaidin ya. Saya berpapasan dengan bapakmu Zaid. Ini bukan berarti yang diajak ngomong namanya Zaid ya. Tapi bapaknya yang diajak ngomong namanya Zaid. Paham nggak? Kecuali kalau marartu bi abi Zaidin. Nah ini beda lagi kalau kayak gini juga. Kalau marartu bi abi Zaidin artinya apa? Siapa namanya? Ya nggak tahu ya. Marartu bi abi Zaid ya, bapaknya Zaid ya. Kemudian qala Amirul Mukminina Umar bin Al-Khattab, ini ada banyak badalnya nih, ada 2. Yang pertama ya Umarnya. Siapa Amirul Mukminin? Umar. Badal yang kedua Ibnu.
Ibnu. Siapa Umar? Anaknya Khattab. Siapa anaknya Khattab? Umar. Dan memang Ibn bintu itu badal. Ya. Misalkan Ibnu. Siapa nama bapak antum? Ibnu. Pandu. Pak Pandu ya. Ibnu bin Pak Pandu. Ini udah Ibnu berarti ya. Ibnu Pak Pandu ya. Nah, itu Ibnu Pandu itu badal dari Ibnu. Kayak gitu. Ya. Yang misalkan ya ya Umar bin Khattab ya. Siapa Umar? Anaknya Khattab. Siapa yang Khattab? Umar. Nah, yang kayak begini badal. Ya, jadi nama-nama orang tuh itu contoh badal ya, seperti itu. Tapi ada pertanyaan untuk contoh-contoh badal ini. Kalau nggak ada sedikit kita lihat contohnya dalam Quran ya. Contoh badal dalam Quran. Kenapa ya? Kita harus melihat contoh dalam Al-Quran. Ya untuk menunjukkan bahwa ini nggak bohong gitu. Bahwa kaidahnya itu memang benar seperti itu dan bisa ditemukan dalam Quran ya. Contohnya dalam surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mana badal di sini? Ayo. Malikin nas juga. Kan artinya ya, katakanlah bahwa aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia di sini? Malikin nas, rajanya manusia. Siapa rajanya manusia di sini? Ilahin nas. Ya, sesembahannya manusia. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, kumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila. Mana jadi contoh badal sini? Nisfahu ya. Kumil laila illa qalila ya, bangunlah pada malam kecuali sedikit. Nisfahu setengahnya. Awin kus atau kurangilah ya. Jadi nisfahu ini badal ba'd minal kul ya, sebagian dari keseluruhan. Kemudian di Al-Fatihah juga ada contoh badal. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekarang tuh udah bisa jelasin nih. Jadi jangan cuma baca 17 kali sehari tapi suruh jelasin kenapa Ar-Rahmani nggak bisa jelasin. Kenapa dibacanya Ar-Rahmani? Karena badal. Badal kemana dia? Ke Rabbi. Siapa Rabbil Alamin di sini? Allah sang Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa yang Rabbil Alamin di sini? Malik Yaumiddin. Maka Ar-Rahmani ini badal, Ar-Rahimi badal, Maliki badal, ya. Paham ya? Kemudian dalam surat Thaha ya. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi, ya. Mana jadi badal di sini? Maafkan enggak? Hah? Akhinya. Ini namanya badal itu di belakangnya ya. Kan dan jadikanlah bagiku menteri ya, atau pendamping dari keluargaku Harun akhi, si Harun. Siapa si Harun di sini? Saudara saya. Jadi yang badal yang mana? Akhinya. Siapa akhi di sini? Harun. Siapa Harun? Saudara saya, ya. Kemudian contoh yang lain. Nah, dalam surat Al-A'raf ya. Ini yang mana gitu contoh? Wa qala Musa li akhihi Haruna, ya. Dan telah berkata Musa kepada saudaranya Harun. Berarti yang jadi badal yang mana? Harunnya ya. Jadi ya, siapa saudaranya? Harun. Siapa Harun? Saudaranya Musa. Kayak gitu. Nah, kalau ayat 6 mana nih contoh badalnya? Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mana yang jadi contoh? Quran ya. Kan kaidahnya kalau ada isim syara habis itu ada al-nya, itu udah pasti jadi badal yang setelahnya. Berarti Al-Quran badal ke hada. Terus yang ketujuh yang mana tuh yang contoh? Yang ketujuh. Wa annahu khalaqaz zawjainil dzakara wal untha. Az-zakara kan ini artinya dan bahwasanya yaitu menciptakan ya berpasangan. Berpasangan itu apa aja unsurnya? Laki-laki dan perempuan, ya. Yang kayak gini badal. Ya, contohnya dalam hadis ya tentang bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah. Kan udah jelasin awalnya Islam itu dibangun atas 5. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, nah ini juga badal.
Iya, semuanya badal. Jadi enggak ke semuanya huruf atof. Oh, iya. Karena kan pakai huruf atof kan? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah kan? Itu hanya udah huruf atof. Yang badalnya yang pertama. Ya. Jadi bunyi lisal mal khamsin sekarang tuh bisa jawab kenapa syahadati? Nah, kenapa? Karena ke khamsin. Khamsin yang kan yang pertama apa? Maka ini adalah badalnya. Jadi kenapa tiba-tiba syahadat? Itu juga nih awalnya waktu ngapalin doang nanya juga kenapa syahadat. Perasaan biasanya kalau awal begini syahadat tuh kan. Ini kenapa tiba syahadat? Oh iya ternyata dia ini badal. Karena badal ke khamsin yang majrur dia juga majrur kayak gitu. Ya. Kuning kan? Alhamdulillah. Nanti insya Allah antum akan terbuka. Tip, saya cukup untuk contoh dalam Quran. Ini masih ada waktu 15 menit ya. Satu materi lagi ya. Tanggung. Kalau taukid nggak banyak. Terakhir insya Allah kita belajar taukid. Yang keempat nih. Mana taukid? Oh. Wah tadi ini taruh mana ya taukid? Wah hilang. Lihat buku aja. Taukid itu apa sih? Sebenarnya taukid ini maknanya luas ya. Menekankan atau penekanan dalam sebuah kalimat. Dan dalam bahasa Arab penekanannya itu banyak sekali ininya apa namanya? Variasinya. Bisa dengan sumpah, ya nggak? Bisa juga dengan sungguh. Misalkan kita yang mengatakan bahwa Zaid itu ganteng. Kita ngomong bilang Zaidun jamilun, Zaidun jamilun. Ah masa? Inna Zaidan jamilun. Bener, sungguh si Zaid itu ganteng. Gak percaya gue. Wallahi inna Zaidan jamilun. Nah, kalau udah sumpah sih ya udah terima aja ya. Karena kalau udah sumpah ya jangan dilawan. Tapi ini taukid yang sifatnya umum. Bukan taukid dalam pembahasan tawabi beda ya. Jadi ini taukid dari sisi penekanan kalimat. Taukid yang ini memang penekanan kalimat juga, tapi penekanan kalimat dengan lafaz tertentu. Jadi terbatas pada nanti ada 4 lafaz saja. Ya, jadi taukid itu adalah menekankan kalimat dengan 4 lafaz yang sudah ditentukan. Apa aja? An-nafsu, ya, al-ainu, apalagi? Kullu dan ajma'u. Ya kita lihat buku aja. An-nafsu, al-ainu, kullu dan ajma'u. Cuma ini aja, nggak boleh pakai yang lain. Jadi kalau taukid dengan inna atau taukid dengan huruf sumpah atau nanti taukid ada dengan huruf lam taukid, itu bukan pembahasan tawabi. Pembahasan yang dimaksud taukid dalam pembahasan tawabi hanya menggunakan 4 lafaz saja. Nafsu, artinya apa nafsu? Diri ya. Ainu, ya an-nafsu al-ainu sama. Al-ainu juga dirinya, kullu seluruhnya ya. Satu lagi ajma'u sama seluruhnya juga. Ya contohnya misalkan kita katakan qama Zaidun nafsuhu. Zaid telah berdiri dirinya. Atau mikir nggak? Ini kenapa harus tambahin nafsuhu? Mas? Hah? Benar-benar si Zaid. Mungkin si Zaid ini orangnya lumpuh, mungkin. Terus kita nggak percaya, masa sih si Zaid berdiri? Qama Zaidun nafsuhu. Beneran si Zaid yang berdiri. Kayak gitu. Ya. Jadi menegaskan. Atau si Zaid ini udah lama nggak pulang. Udah lama nggak pulang, kayak Bang Tayyip ya. Terus ada orang ngomong, Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Yang benar. Nah, kita katakan, Ja'a Zaidun nafsu, benar. Itu benar-benar si Zaid yang datang. Atau kita nggak percaya kalau ada orang sepenting itu mau datang ke rumah kita. Misalkan Jokowi datang gitu. Ja'a Jokowi. Yang benar aja. Ja'a Jokowi nafsuhu. Ya. Benar. Si Jokowi datang dirinya kayak gitu. Paham ya? Jadi ini taukid ini untuk menekankan buat orang yang nggak percayaan orang sama kita. Nggak percaya dia sama kita. Kita bilang Ja'a Jokowi, masa? Ngapain Pak Jokowi kesini? Ya kan? Kita tekankan Ja'a Jokowi nafsu. Atau bisa jadi yang benar, palingan ajudannya doang kali. Ya kan bisa kita ngomong kayak gitu kan. Itu pentingnya doang kali kayak gitu. Kalau kita udah bilang Ja'a Zaidun nafsu, maka hilang semua kemungkinan.
Yang datang itu benar-benar Pak Jokowinya, bukan menterinya, bukan mobilnya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan tetangganya, keponakannya, ya kayak gitu. Atau bukan rakyatnya Jokowi, kayak gitu ya. Kemudian al-ainu ya, sama ini juga. Saya sama kayak nafsu. Ra'aitu Zaidan ainahu. Saya lihat Zaid dirinya gitu. Ya. Mungkin si Zaid ini susah ditemuin gitu. Saking bangganya kita ya, kita tekanin. Ra'aitu Zaidan ya, ainahu. Mungkin nggak berasa kalau Zaid, kita ganti Pak Jokowi aja gitu ya. Ra'aitu Jokowi ainahu ya. Saya melihat Pak Jokowi, benar-benar saya lihat langsung dia gitu. Dirinya, bukan istananya, bukan mobilnya, bukan konvoynya, bukan pawainya. Ini benar-benar Pak Jokowi yang saya lihat. Ya. Karena memang ya dalam kehidupan sehari-hari tentu kita akan mendapati orang-orang yang sukanya tuh nggak percaya sama kita. Nah, untuk orang kayak gini kita tekanin dengan taukid. Atau ada berita bahwa si Zaid ini mukul si Hamid. Sedangkan kita tahu si Hamid itu pengecut orangnya. Oh, kayaknya nggak mungkin kalau si Hamid Zaid mukul Hamid. Bener, ya. Doroba Zaidun Hamidan nafsuhu. Benar si Zaid yang mukul, bukan bapaknya, bukan emaknya. Kayak gitu ya. Jadi ini fungsi taukid. Kemudian kullu. Ini juga kullu untuk menekankan ya. Ra'aitul qauma. Kan kalau kita mengatakan ra'aitul qauma ini masih banyak kemungkinannya. Semuanya, sebagiannya. Kalau kita dibilang kullahum, ya itu udah tanpa kecuali. Seluruhnya udah kita lihat ya. Begitu pun dengan ajma ya. Maratu bil qaumi ajma'ina ya. Maratu bil qaumi ajma'ina. Ya. Nah, untuk taukid ini memang kita nggak perlu dalam-dalam belajarnya karena memang penggunaannya juga jarang. Palingan yang sering kita temuin yang mana? Ajma'in sama kullu ya. Wala alihi wasabihi ajma'ina. Jadi sekarang antum tahu kenapa ajma'ina. Karena ajma'ina ini taukid. Terus kenapa ajma'ina nggak ajma'una? Karena wala alihi majrur kan, maka taukidnya juga majrur. Ya. Ya kita lihat contohnya langsung di Quran aja ya. Kita langsung contohnya di Quran. Nah, dalam surat Al-Baqarah di sana dinyatakan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan ia yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam tentang apa? Nama-nama seluruhnya. Artinya seluruh nama-nama itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kula di sini penekanan bahwa tak ada satu nama kecuali telah diajarkan kepada Adam ya. Kemudian dalam surat Ali Imran ya. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Dan kalian beriman dengan kitab kullihi seluruhnya. Maka kulli di sini juga taukid. Ya pokoknya kalau antum melihat Quran ada kata nafsu ainu kullu ajma, ya curigai dia itu taukid. Tinggal lihat. Karena nggak semua kullu itu taukid. Seperti dalam lafaz kullu bid'atin dhalalah. Ya. Setiap bid'ah itu sesat. Apakah kullu sini taukid? Ya enggak, ini mubtada. Paham nggak? Karena kullu dalam kalimat ya dalam hadis kullu bid'atin dhalalah, kullu di sini itu menguatkan apa? Enggak kan? Justru dia menjadi awal kalimat kan? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Maka kullu di sini jadinya mubtada, bukan taukid. Artinya jangan dipukul rata setiap ada kullu udah pasti dia jadi taukid ya. Karena bisa jadi kullu itu bukan untuk menekankan ya. Paham nggak? Itu setiap kuliah di depan. Kalau kuliah di depan kalimat tuh berarti Kalau di depan ya kullu yang taukid biasanya ada di ujungnya, di akhir kalimat. Kalau di awal biasanya sih ya mubtada biasanya kayak kullu nafsin za'iqatul maut itu kan kullu setiap jiwa kenapa? Za'iqatul maut akan merasakan ya za'iqah itu kan merasakan maut. Berarti kullu dalam kalimat ini bukan taukid. Apa yang dikuatin? Orang ini menyatakan bahwa setiap jiwa itu merasakan kematian. Maka kullu sini mubtada. Justru dengan kita melihat kulunya domah, terus za'iqatunya domah, wah ini sih marfu keduanya ini mubtada khobar kayak gitu. Memang kalau belajar nahwu kita harus peka ya. Peka dengan harokat. Wah ini ada kalimat kullu nafsin za'iqatul maut. Kulunya domah. Za'iqatunya domah. Coba kita artiin. Setiap jiwa itu merasakan kematian. Wah berarti ini mubtada khobar.
kayak gitu. Harus peka. Biasanya ngelihat orang-orang yang berhasil belajar ilmu nahwu itu orang-orang yang memahami bahasa Indonesia dengan baik. Itu syarat pertama. Karena kita gimana mau memahami bahasa Arab kalau bahasa kita sendiri kita nggak paham, ya kayak gitu. Kemudian contohnya lagi yang ketiga, ini malah ada 2 taukid di sini ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Dan memang ini ya menjadi salah satu bukti bahwa memang bahasa Arab itu bahasa yang hiperbolis ya. Kalau antum ya sering membaca kitab bahasa Arab, mereka itu memang orangnya hiperbolis, lebay dalam dalam penggunaan kalimat. Apa bedanya kulum sama ajma'un? Sama kan? Ya, jadi memang apalagi bahasa Quran ya, bahasa yang sangat indah ya. Itu sering kali kita menemukan pengulangan-pengulangan yang pada akhirnya akan membuat kita merasa keren banget kalimat kayak gini. Maksudnya kita nggak kepikiran bakal bikin kalimat kayak gitu. Contohnya ini ya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ya. Ini sama-sama taukid, kulluhum taukid, ajma'un taukid juga, ini penekanannya. Jadi ini maksudnya tuh kayak lebih ditekankan lagi gitu. Iya. Seluruhnya. Iya, jadi orang Arab itu, apalagi kitab-kitab bahasa Arab, itu mereka sering banget bilang inna. Nah, kita sebagai penerjemah kan nggak mungkin dikit-dikit kita bilang sesungguhnya. Kalau bagi orang hal kayak gitu tuh biasa. Makanya dibilang, kenapa kita penting belajar bahasa Arab? Bahasa Arab itu bahasa yang menggebu-gebu, bahasa yang hiperbolis, bahasa yang berapi-api. Yang kalau kita terjemahin bahasa Indonesia ya jadi lemes. Bahasa kita kan datar. Tapi kalau bahasa Arab, dia tuh yang namanya pengulangan kata, penekanan kalimat, banyak banget. Banyak sekali. Makanya kalau kita ya cuma ngandelin terjemahan, itu udah jadi bahasa kita. Semangat dalam bahasa itu udah nggak ada lagi. Beda kalau kita memahami bahasa Arab langsung dari bahasanya. Itu semangat yang ingin disampaikan dari si penulisnya, nyampe ke kita. Makanya susahnya jadi penerjemah ke bahasa Indonesia itu kayak gitu. Ada rasa bahasa yang beda antara bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan bahasa yang datar lah ya, maksudnya nggak berapi-api kan. Tapi kalau bahasa Arab tuh bahasanya berapi-api, hiperbolis, ya, menggebu-gebu dan sebagainya. Dan antum bakal ngerasain indahnya Quran tuh kalau antum ngerti bahasa Arab. Bakal ngerasain kayak gitu. Makanya belajar nahwu ini harus maksimal dan optimal ya. Artinya banyak orang-orang yang pada akhirnya merasa apa sih istilahnya tuh kecewa atau menyesal ya karena dia nggak sempat belajar bahasa Arab. Apalagi kalau kan nggak ada yang tahu, siapa tahu jalan takdir antum nantinya antum bakal jadi dai atau dianggap sebagai orang yang istilahnya dihormati sebagai orang yang memiliki ilmu, tapi kalau nggak bisa bahasa Arab kita mau ngapain? Maksudnya cuma mau ngandelin terjemah aja. Ya. Karena itu ya wajib atas kita untuk ya bersemangat dalam belajar nahwu dan shorof ini ya kayak gitu. Siapa tahu ini salah satu di antara antum nanti ada yang jadi ulama besar di Indonesia, insya Allah. Kita kan nggak ada yang tahu. Makanya kita bekali diri dulu dengan ibaratkan kalau dalam syair itu apa? Tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri ala yabas. Ente pengen selamat tapi ente nggak jalan di jalannya. Yang namanya perahu itu nggak bakal jalan di tanah kering. Bagus nih. Syair ini bagus sekali ya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Ente pengen selamat tapi ente nggak menempuh jalannya. Sesungguhnya yang namanya perahu itu bahtera nggak bakal bisa berlayar di tanah kering, bisa nggak? Nggak bisa. Namanya perahu di mana? Di laut. Kayak gitu. Artinya kalau kita ya ingin menjadi bagian dari orang-orang yang berilmu, maka kita harus menempuh jalannya orang berilmu. Pengen alim tapi cuma modal Google dong ya nggak bisa alim lah. Kan sekarang banyak tuh Syekh ya, orang-orang berilmu kepada Syekh Google ya, Al-Amriki kan. Nah ini sebenarnya nggak tercela, justru memudahkan kita. Tapi yang jadi masalah kalau antum ya hanya mengambil cuplikan-cuplikannya aja. Potongan dari Ustaz A kita ambil, B kita ambil. Karena kita cuma ngandelin terjemah-terjemahnya aja, nggak bisa mencari dari referensinya langsung. Pada akhirnya muncullah Ustaz-Ustaz karbitan ya. Ya Ustaz instan yang ya dia terima artikel beres, langsung ngambil kesimpulan tanpa menelusuri asal-usulnya. Ini kayak begini bahaya. Akhirnya dia berbicara tanpa ilmu. Ya. Di website A ya, di website B kata Syekh Google Al-Amriki begini. Nah, makanya ya mumpung antum di sini
semangat ya antum belajar. Dan ini kan udah jadi fenomena ya. Orang-orang yang kita lihat ini orang belajar di mana tapi kok omongannya agama mulu. Paling kan modalnya apa? Google kan, nanya sama Syekh Google Al-Amriki. Ya nggak tercela sebenarnya, justru bagus kan. Artinya dulu kita nyari kitab ya, menelusuri referensi hadisnya sesuai atau enggak susah. Ya, yang jadi masalah itu ketika antum hanya menjadikan Google satu-satunya sumber dan percaya 100% kepada apa yang ditulis pada website tersebut. Makanya kita harus punya bekal yang cukup buat mencari pembanding ya. Jadi jangan langsung percaya ketika kita membaca sebuah artikel, ya harus ada pembandingnya. Makanya syukur-syukur kita bisa bahasa Arab. Jadi bisa langsung merujuk ke sumber langsungnya. Karena terkadang ada penulis yang curang ya. Artinya ya memang sih ada satu bagian di mana yang membolehkan sesuatu. Tapi kalau dibaca secara keseluruhan, itu hanya satu bagian dari bagian yang banyak. Yang kalau dibaca secara utuh sebenarnya nggak boleh. Tapi karena dia cuma mengambil satu bagiannya, dikesankan kalau itu boleh. Nah, hal yang kayak begini yang kita hindari. Makanya yang dinasihatkan nih buat antum nih para mahasiswa, ya mumpung waktunya masih luang ya. Karena kalau antum udah kerja, itu alasannya lebih nambah lagi. Apalagi udah nikah. Wah, ada istri. Udah punya anak, ada anak. Semakin bertambahnya usia, makin nambah alasannya. Mumpung masih muda nih kan, belum banyak urusan, belum ada yang diurusin, bahkan itu masih diurusin sama orang tua antum, ya gunakan sebaik-baiknya ya buat belajar seperti itu. Ini selingan aja. Tep, untuk taukid ada pertanyaan? Nah, pertanyaan taukid? Tep, cukup ya. Ini udah 1:30 juga. Tep, sebelum kita tutup ada kesimpulan bahwa tawabi itu ada berapa? Ada 4 ya. Apa aja? Naat, atof, taukid, badal ya. Apa itu naat? Bagaimana kaidahnya? Sama dari 4 sisi ya. Apa aja? I'rab, jenis, bilangan, ma'rifat, nakirah. Kemudian yang kedua atof. Apa itu atof? Kita sambung. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu atof atau bukan? Ada hurufnya apa aja? Udah apa belum? Al-fa'u, wa summa, wa au, wa am, wa imma, wa bal, wala, walakin, wa hatta. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Badal. Apa itu badal? Keterangan pengganti ya. Contohnya gimana? Jokowi. Bikin kalimatnya. Ja'a abuka Zaidun atau Ja'a Zaidun abuka. Ini contoh badal. Kaidahnya gimana? Ya, yang paling penting sih sama i'rabnya, selebihnya menyesuaikan ya. Kemudian taukid apa? Penekanan dengan lafaz tertentu ya. Jadi penekanan sini bukan penekanan yang umum yang kayak pakai inna, pakai lam taukid, pakai huruf qasam, enggak, tapi penekanan dengan 4 lafaz tertentu. Apa aja lafaznya? An-nafsu, al-ainu, kullu, dan ajma'u. Dan memang yang paling sering kita temukan itu yang 2 yang terakhir ya. Kullu dan ajma'u. Baik, insyaallah cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.